Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permata Bunda dengan NIM 119106238886 dari kelas 5E Manajemen, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Puji dan syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan video pembelajaran sebagai UTS dari mata kuliah Tafsir dan Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Iin Tri Yuli Elvina MAG. Selawat beserta salam tidak lupa pula saya junjungkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menjadi alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu di dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian menuntut ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yang artinya yaitu alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya, ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Menuntut ilmu menurut ibadah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya menuntut ilmu diwajibkan atas orang Islam laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kedudukan menuntut ilmu dalam Islam. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Allah meninggikan beberapa derajat atau tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu atau diberi ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari arti ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Yang ketiga, pentingnya menuntut ilmu. Betapa pentingnya kita mempelajari dan memahami ilmu, yaitu yang pertama, perbedaan yang jelas antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang kedua, hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pembelajaran. Yang ketiga, hanya orang yang berilmu yang mampu memahami hakikat sesuatu yang disampaikan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Yang keempat, Allah memerintahkan agar manusia berdoa agar ilmunya bertambah. Yang kelima, orang yang mencari ilmu berjalan di jalan Allah, telah melakukan ibadah. 4. Manfaat menuntut ilmu bagi kehidupan. Yang pertama, akan mendapatkan pahala secara terus-menerus bagi yang mengajarkannya. Kedua, ilmu memberikan kepada yang memiliki pengetahuan untuk membedakan apa yang terlarang dan yang tidak, menerangi jalan ke surga. Yang ketiga, ilmu memimpin kita kepada kebahagiaan, menghibur kita di dalam duka. Yang keempat, hamba Allah mencapai kebaikan, memperoleh kedudukan yang mulia, dapat berhubungan dengan raja-raja di dunia,
kebahagiaan akhirat. Yang kelima, ayat dan hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama yang terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1-5 tentang perintah membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengerjakan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat yang turun di bulan suci Ramadan di atas kemudian ditafsirkan oleh para ulama untuk menemukan makna yang terkandung di baliknya. Yang pertama, kata Iqra dalam ayat di atas memiliki berbagai macam makna, di antaranya membaca, menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, dan lain sebagainya. Menurut para ulama, kata yang kemudian diikuti dengan kata lafal Bismi Rabbika tersebut adalah untuk membedakan antara orang beriman dengan kebiasaan kaum kafir Quraisy, sebab pada saat itu kaum kafir Quraisy terbiasa menyebutkan berhala sesembahan mereka ketika memulai segala sesuatu. Misalnya mereka kaum kafir Quraisy tersebut terbiasa menyebut Bismi Al-Latta. Syekh Abdul Halim Mahmud berpendapat dengan kalimat Iqra bismi rabbika dalam segala aktivitas maka seakan-akan kita telah mengatakan bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu. Begitupun ketika seseorang hendak berhenti dari aktivitas melibatkan nama Allah, maka itu artinya seluruh aspek kehidupan seperti sujud, cara dan tujuannya semua dilakukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka perintah membaca dalam ayat di atas bukan dalam arti membaca tulisan atau sebuah kitab, melainkan lebih dari itu, sebab Nabi Muhammad SAW menurut para ulama adalah seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang kedua, pada ayat ketiga, perintah membaca kembali diulangi. Kali ini disandingkan dengan penegasan bahwa Allah adalah zat yang maha pemurah. Menurut Quraisy Shihab, perbedaan antara membaca pada ayat tersebut, ayat 1 dan ayat 3 adalah bahwa pada ayat pertama bermakna untuk diri sendiri, dan sedangkan pada ayat ketiga bermakna mengajar untuk orang lain. Yang ketiga, selanjutnya pada ayat keempat dan kelima, Allah mengajar kepada manusia melalui pena, yang hasilnya adalah tulisan-tulisan. Surat yang kedua yaitu surat At-Taubah ayat 122 tentang perintah untuk tafaqquh fiddin, yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi, dan tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang yang memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Kandungan surat At-Taubah ayat 122 yang pertama yaitu ayat ini menunjukkan perintah menuntut ilmu. Yang kedua, harus selalu ada segolongan umat yang menuntut ilmu atau tafaqquh fiddin, bahkan dalam kondisi perang sekalipun. Ketika perangnya adalah fardu kifayah, maka sebagian orang harus berkonsentrasi menuntut ilmu. Yang ketiga, di setiap kaum, kabilah atau perkampungan wajib ada yang menuntut ilmu atau tafaqquh fiddin, sehingga perkampungan itu tidak dilanda kebodohan. Yang keempat, di setiap kaum, kabilah atau perkampungan juga harus ada yang berdakwah dan memberikan peringatan. Yang kelima, misi orang yang menuntut ilmu atau tafaqquh fiddin adalah mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ia tak sekedar belajar untuk dirinya sendiri, tetapi memiliki misi dakwah dalam tarbiyah.
Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 43 sampai 44. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikir atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Baiklah, itulah hasil penjelasan salah satu materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.